Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Satria Fadil Fareza dengan NRP 1930-144. Saya sebagai anggota dari kelompok Sari Roti. Lalu ada teman saya Fadila Syamsuddin dengan NRP 1930-10138. Lalu ada Ahmad Yana Juliano dengan NRP 1930-10143. Lalu ada Yusron Fauzian dengan NRP 1930-10160. Dan terakhir ada Mario Purba dengan NRP 1930-10174. Baik, kelompok kami akan membahas market research dari produk Sari Roti. Market research sendiri bertujuan untuk mengetahui tanggapan pasar terhadap produk tersebut. Di sini ada contoh pertanyaan, yaitu apakah menurut Anda sarapan itu penting? Sangat penting, penting, tidak penting, sangat tidak penting. Tujuan pertanyaan ini adalah untuk mengetahui berapa banyak orang yang merasa sarapan itu penting. Jika persentase orang yang merasa penting dengan sarapan, maka Sari Roti bisa menjadikan itu sebagai peluang. Yang kedua, jika sedang sibuk, sarapan seperti apa yang Anda makan? Nasi, roti, tidak ada. Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui makanan yang paling diminati jika buru-buru sewaktu sarapan. Jika persentasenya banyak yang menginginkan roti, maka ini juga bisa menjadi peluang untuk Sari Roti. Next. Yang ketiga, di saat seperti apa Anda memakan roti? Waktu makan, pagi, siang, atau malam? Waktu luang, saat santai, atau saat bepergian? Tujuan pertanyaan ini adalah untuk mengetahui waktu-waktu pelanggan untuk mengkonsumsi roti. Dan yang keempat, seberapa sering menggunakan roti sebagai makanan untuk sarapan? Setiap hari, kadang-kadang, sesekali, tidak pernah. Tujuan dari pertanyaan ini adalah untuk mengetahui berapa banyak orang yang mengkonsumsi roti saat sarapan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yusron Fauzian. Mengenai riset selanjutnya, ialah tentang mengetahui bagaimana masyarakat sekitar seberapa excitednya mengonsumsi roti. Pertanyaan contohnya ialah, apakah Anda sering menggunakan roti untuk menunda lapar? Tujuan ini ialah untuk mengetahui seberapa banyak orang yang mengkonsumsi roti. Jawaban dari pertanyaan ini bisa ialah setiap hari, kadang-kadang, sesekali, ataupun tidak. Untuk pertanyaan yang lainnya ialah, apakah Anda menyukai roti tawar? Jawabannya bisa sangat suka, suka, tidak begitu suka, tidak suka. Tujuan ini ialah untuk mengetahui berapa banyak orang yang menyukai roti tawar. Kemudian lanjut. Kemudian pertanyaan selanjutnya ialah, riset ini dilakukan untuk seberapa pengetahuan tentang sari roti, seberapa terkenalnya sari roti, bagaimana pendapat Anda dengan roti merek Sari Roti. Kemungkinan yang akan terjadi ialah menjawab sangat bagus, bagus, biasa saja, mungkin tidak bagus. Tujuannya ialah untuk mengetahui hal yang paling mereka ketahui tentang Sari Roti. Kemudian pertanyaan selanjutnya ialah, bagaimana pendapat Anda jika roti dari Sari Roti dibandingkan dengan roti merek A? Tujuan ini berguna untuk mengetahui pembeda Sari Roti dengan brand lain dari segala segi konsumennya. Kemudian bukan hanya research saja, melainkan ialah marketing mix 4P. Marketing mix 4P ini berguna untuk mencari tahu tentang produk, price, promotion, dan place. Marketing mix ini akan dijelaskan oleh Ahmad Yano dan Mario Purba, serta Fadila Syamsuddin. Untuk Mario Purba, dipersilakan untuk menjelaskan produk. Terima kasih. Salah ya, tapi saya. Pertama produk. Oh iya. Produk atau produk. Produk adalah segala bentuk roti yang diproduksi oleh Sari Roti untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan pasar. Produk Nippon Indosari Korpindo Tbk, produsen dari produk Sari Roti, memilih sistem pemasaran melalui produksi massal ketimbang membuka butik
roti di toko-toko atau mall. Indikator produk dari sari roti. Yang pertama, sari roti merupakan produk roti yang berkualitas. Yang kedua, sari roti memiliki pilihan rasa yang beragam untuk dinikmati. Yang ketiga, sari roti dikemas dengan kemasan bagus, menarik, dan tahan lama. Yang keempat, banyak pilihan rasa dari produk sari roti. Next. Lalu price. Price atau harga adalah sejumlah uang yang ditukarkan pelanggan untuk mendapatkan manfaat dengan memiliki atau mengkonsumsi sari roti. Harga produk dari sari roti termasuk harga yang bisa dijangkau oleh kalangan atas maupun bawah. Mengingat dari segi rasa, sari roti sendiri yang bisa dibilang lebih unggul dibandingkan dengan rasa-rasa dari produk roti lainnya. Indikator harga dari sari roti. Yang pertama, sari roti merupakan produk roti yang berkualitas. Yang kedua, sari roti memiliki pilihan rasa yang beragam untuk dinikmati. Yang ketiga, sari roti dikemas dengan kemasan yang bagus. Yang keempat, banyak pilihan rasa dari produk sari roti. Next, akan dibacakan oleh Mario Purba. Berikutnya adalah promosi. Promosi bertujuan untuk memperkenalkan produk yang akan dipasarkan dengan menawarkan produk untuk menarik minat pelanggan terhadap produk tersebut. Promosi penjualan yang dilakukan untuk brand sari roti ini bertujuan untuk memperluas pasar. Sehingga saat ini melalui promosi yang dilakukan, sari roti sudah dikenal cukup luas dan bahkan banyak orang yang menjadikan sari roti sebagai sarapan karena simpel dan mudah ditemukan pada supermarket terdekat. Indikator promosi sari roti ada dua, yaitu diskon dan iklan. Diskon bertujuan untuk menarik minat pembeli, sama halnya dengan iklan, untuk mendorong minat konsumen untuk membeli produk sari roti. Place merupakan lokasi melakukan proses penjualan produk atau jasa. Untuk produk sari roti, target penjualannya adalah menyasar di pasar-pasar seperti supermarket, toko swalayan, pedagang roti keliling, serta toko-toko kelontong yang banyak terdapat di lingkungan konsumen. Indikator lokasi pemasaran sari roti yaitu: 1. Mudah dijangkau dengan transportasi umum. 2. Dekat dengan pemukiman penduduk. 3. Berada di tempat perbelanjaan umum. 4. Aman dan nyaman bagi pelanggan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fadil. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu dari marketing strategi dari segi segmentasi pasar, di mana yang berarti segmentasi pasar yaitu kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda, yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda, yang kemungkinan membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang berbeda. Nah, poin pertama di sini yaitu segmentasi pasar dari sari roti ini sangatlah luas karena mendistribusikan produk ke mall, toko-toko, dan toko kelontong, bahkan pedagang lainnya. Oke, poin kedua yaitu dari PT Nippon Indosari Korpindo yang memilih sistem pemasaran melalui produksi massal dibandingkan dengan membuka butik roti di toko-toko atau mall. Poin yang ketiga, strategi pemasaran yang digunakan adalah menyasar kepada pasar-pasar atau toko swalayan, pedagang roti keliling,
dan juga toko kelontong yang berada di sekitar konsumen. Bahkan Sari Roti ingin membuka pabrik di luar negeri. Oke. Nah, selanjutnya adalah positioning, di mana poin yang pertama Sari Roti mengambil posisi di bidang makanan. Itu yang poin kedua, posisi konsumen berada di semua kalangan, dari tipe konsumen golongan atas sampai bawah, karena banyak variansinya. Poin ketiga, produk Sari Roti digolongkan ke beberapa kategori produk tergantung pada jenis varian produk serta kelas produk, misalnya dari wet bread, sweet bread, atau cake, dan sandwich. Oke, poin keempat, yaitu posisi produk Sari Roti merupakan leader karena mampu menguasai pasar nasional. Karena Sari Roti tampil dengan kemasan yang fresh, minimalis, dan modern, tapi masih memiliki kualitas roti yang tetap terjaga. Baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.